Kampung Panglong terletak di ujung desa Berakit, Kabupaten Bintan, berjarak 60 km dari ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Kampung ini merupakan desa wisata berdekatan dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kampung ini dulunya bernama Sungai Beru, lama-kelamaan menjadi Kampung Panglong, yang artinya usaha penebangan kayu yang dijalani oleh orang Tionghoa. Mayoritas warga di sini adalah keturunan suku laut yang beragama Katolik, dan terdapat juga Muslim serta Hindu yang hidup berdampingan tanpa adanya konflik. Selamat pagi. Selamat pagi. Mayoritas masyarakat di sini adalah orang suku laut, serta terdapat juga suku lain seperti Buton dan Flores. Selamat siang. Siang. Apa buat? Duduk aja bang. Macam mana keadaan? Duduk ni. Bonepasius, atau dikenal dengan nama Pak Boncit, adalah orang suku laut yang pertama kali menetap di tahun 1962 dan menjadi kepala suku laut di Kampung Panglong. Alasan mereka datang ke sini karena perairan yang banyak ikan dan ada pengepul ikan sebagai tempat menjual ikan. Sampai sekarang, mayoritas orang suku laut di Kampung Panglong bekerja sebagai nelayan. Dalam sejarahnya, suku laut berasal dari Proto-Melayu atau Melayu kuno. Suku laut disebut Sea Nomads karena mereka hidup berpindah-pindah menggunakan sampan. Namun saat ini diperkirakan hanya tinggal 10% yang masih hidup di sampan. Sisanya sudah menetap di darat. Suku laut merupakan salah satu kekayaan dan aset budaya bangsa. Ironisnya, belum ada mata pelajaran atau muatan lokal yang berisikan tentang sejarah orang laut. Kajang adalah sebutan atap di atas sampan yang berasal dari daun mengkuang. Kajang bukan hanya sekedar atap. Orang laut percaya mereka hidup berdampingan dengan kajang untuk mendapatkan perlindungan di darat dan di atas sampan. Alat tangkap ikan tradisional menggunakan tombak, panah, bento, dan sekop yang digunakan untuk menangkap udang. Praktek kepercayaan leluhur suku laut juga sejalan dengan keberlanjutan alam, seperti tidak merusak terumbu karang yang dipercaya sebagai tempat duduknya roh. Zemah kampung merupakan pelepasan sesajen ke laut menggunakan tempurung kelapa, diisi berbagai makanan untuk menolak bala, juga memohon permintaan kepada dewa laut. Saat ini, Tintin adalah kepala suku laut. Beliau berusia 29 tahun, yang merupakan anak dari Pak Boncit, ketua pertama dari suku laut. Di generasi Tintin, tidak banyak anak-anak yang bersekolah karena faktor keuangan dan jarak. Beliau adalah anak yang gigih. Untuk pendidikan dasar, Tintin menempuh jarak berjalan kaki selama 1 jam. Beliau menggunakan sumbu kompor sebagai ikat pinggang, tali rafia untuk tali sepatu, dan menggunakan kardus sebagai tas.
Walaupun tantangan ekonomi dan jarak itu tidak menjadi penghalang, beliau tetap bersekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi serta mendapatkan beasiswa ke Singapura. Saat ini, ada sekitar 35 anak suku laut yang bersekolah di MIN dan MTS. Sekolah dasar terdekat berjarak 4 km dengan jarak tempuh 4 menit dengan kendaraan. Walaupun saat ini kesadaran tentang pendidikan sudah tinggi untuk anak-anak suku laut yang sudah menetap di Panglong, tapi tetap ada anak-anak yang putus sekolah dan tidak bersekolah. Hal ini yang membuat Tintin bergerak untuk mengabdikan dirinya demi masa depan penerus bangsa dari suku laut. Tintin ingin anak-anak suku laut tidak lagi dilihat sebagai orang primitif atau orang pinggiran, dan setiap anak punya kebanggaan terhadap identitas diri sebagai anak suku laut, sehingga kedepannya identitas budaya dan adat suku laut tidak hilang di bumi pertiwi Indonesia Raya. Walaupun dahulu orang laut tidak bersekolah, dalam keseharian, astronomi tradisional adalah juru selamat di lautan. Mereka melihat rasi bintang, matahari, dan bulan dalam menentukan waktu, arah, dan cuaca. Jom, tengok masak. Amazing, ya. Tidak ada kegembiraan yang lebih baik bagi saya di dunia ini daripada duduk di sini dan melihat kebahagiaan orang-orang di sekitar saya. Inilah momen yang tidak bisa saya tukarkan dengan apapun. Saya merasa lebih hidup dan bahagia setiap saat, sekarang dan nanti. Kerjaan layan itulah. Kalau kita tak sabar, Tuhan tak kasih kita rezeki.